Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Milenial BNN Kota Bandung. Kita jumpa kembali dalam Ngopi Sore episode ke-16. Kali ini saya berkunjung ke Clubhouse Bikers Brotherhood. Dan di sebelah saya sudah bersama rekan-rekan dari Club Bikers Brotherhood. Sesaat lagi akan kita berbincang sambil ngopi dalam acara Ngopi Sore BNN Kota Bandung. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Di sebelah kanan saya ada Sekretaris Bikers Brotherhood, Kang Feby. Nanti beliau akan bercerita mengenai sejarah dari berdirinya Bikers Brotherhood. Kang Feby, bisa diceritakan bagaimana sejarah berdirinya Bikers Brotherhood sehingga bisa eksis sampai hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Feby Uliner, Sekretaris Bikers Brotherhood MC Indonesia. Tadi Akang bertanya kepada saya kapan Bikers Brotherhood MC itu berdiri. Bikers Brotherhood MC Indonesia itu berdiri pada tanggal 13 Juni tahun 88. Yang mana kakak-kakak pendiri kita berawal dari hobi bermain motor tua, akhirnya berkembang sampai sekarang, sampai kita ada di tempat ini di Wastu Kencana nomor 50B Kota Bandung. Dari tahun 1988, berarti lebih dari 20 tahun ya Kang ya? Lebih. Nah sampai saat ini anggotanya ada berapa? Terus juga saya dengar sudah tersebar beberapa chapter bahkan di luar negeri ya sudah ada ya Kang? Betul. Bisa diceritakan bagaimana bisa sampai terbentuknya chapter-chapter di luar, terus berapa banyak anggota yang aktif dan yang tidak aktif? Silakan. Alhamdulillah Bikers Brotherhood MC Indonesia sampai saat ini beranggotakan lebih dari 1.000 anggota yang aktif di dalam negeri dan di luar negeri sekitar 870-an kan gitu. Kita terdiri dari yang di luar negeri dulu ya Kang ya. Yeah. Kita ada di USA chapter, Jakarta chapter, sama Mother chapter Bandung, terus Central Java, East Java chapter, Lombok, Borneo, sama Sumatera ya, Sumatera chapter gitu. Itu yang ada di kita. Dengan anggota yang sebanyak itu Kang, semula tujuannya apa ini dibentuknya Bikers Brotherhood? Apakah memang hanya sekedar menampung pehobi atau kemudian juga ternyata berkembang menjadi organisasi seperti apa? Silakan. Nah, ini tujuan dari bermula dari kakak-kakak kita. Sebetulnya kita ini hanya generasi penerus dari para pendiri kita, yang tujuan utamanya itu adalah untuk mempererat rasa persaudaraan dan tali silaturahmi di antara sesama penggemar motor tua itu sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini berkembang semakin cukup besar mungkin kita di Indonesia, dan satu-satunya motorcycle club Indonesia yang diakui dunia adalah kita, Bikers Brotherhood MC Indonesia gitu. Karena kita ada ciri kita yang membedakan dengan klub-klub lain, yaitu kita mempunyai 5 azas yang, nah ini 5 azas itu bisa ada ditempel di dada kiri atas ya, itu brotherhood, loyal, respect, pride, honor itu. Nah itu yang membedakan kita dengan klub-klub yang lain yang diwariskan para pendiri kepada kita sampai saat ini. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, masih bersama saya Muhammad Irfan. Kita masuk pada segmen berikutnya. Di sebelah kanan saya ada Vice President dari Bikers Brotherhood. Kita akan berbincang mengenai masalah P4GN. Seperti kita ketahui tahun 2015 Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa negara kita dalam keadaan darurat narkoba. Banyak hal yang terjadi, kemudian banyak juga usaha yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Bikers Brotherhood sebagai sebuah organisasi yang besar dan semakin membesar, tentu saja diharapkan bisa menjadi role model organisasi yang bisa membentengi anggotanya dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu saya coba menggali apa saja sih yang bisa dilakukan oleh pengurus Bikers Brotherhood untuk bisa membentengi anggotanya dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian kebijakan organisasi apa yang diterapkan selama ini sehingga kita jarang mendengar ada yang aneh-aneh lah di anggota Bikers Brotherhood, sehingga kami pun sepakat memilih klub ini sebagai sebuah role model untuk organisasi hobi yang bisa menjadi panutan bagi generasi muda milenial BNN Kota Bandung. Saya persilakan ke Vice President. Oke, terima kasih Kang.
Salam kenal, salam persaudaraan. Saya Mas Tom, Vice President Bikers Brotherhood Jakarta Chapter. Menjawab pertanyaan yang barusan, upaya kita di klub sendiri sebenarnya memberikan pengertian yang atau bisa dikatakan knowledge ya tentang narkoba itu sendiri. Memang narkoba itu sebenarnya sudah sejak lama ya, dari zaman dulu itu nggak pernah tuntas. Ya kalau saya pribadi menyebutnya itu doping sosial. Seperti contohnya ngerokok dulu deh. Sebelum kita ngobrol kita ngerokok dulu supaya lebih santai, atau kita ngopi dulu, atau mungkin ngebir gitu. Nah, menurut kami dopsos ini adalah narkoba ini adalah zat yang diciptakan oleh campur tangan manusia dan disalahgunakan akhirnya gitu. Sebagai contoh obat-obatan antidepresan biasanya ya, dengan kadar yang sudah diperhitungkan oleh medis, kemudian disalahgunakan seharusnya 1 butir tapi ditelannya jadinya ada 3. Nah itu sendiri kan sebenarnya sudah menyalahi aturan seperti itu. Dan kita sendiri juga alhamdulillah kebetulan kita udah ada Bikers Brotherhood, sudah ada tempat beribadah ya, ada masjid Al-Uquwah. Kita lebih mendekatkan diri secara spiritual ya, agar kita sendiri juga masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan selagi kita masih muda gitu, dibanding hal-hal yang merusak organ tubuh sebenarnya Kang. Jadi kita lebih memberikan knowledge-nya itu bukan nanti akan dipidana atau apa. Kalau itu secara pasti itu udah otomatis. Cuma kalau kita lebih arahnya tuh misalnya jenis sabu-sabu itu bisa merusak bisa merusak ginjal, nanti kalau orang kena ginjal jadi seperti apa. Kemudian kalau misalnya pemakaian obat antidepresan, jangankan pasien yang depresi, jangankan yang bukan depresi, yang depresi aja kadang cocok-cocokan obatnya. Kalau yang nggak cocok itu biasanya diganti sama dokter spesialis jiwa. Nah kebayang ini belum tentu cocok, belum tahu tensinya seberapa, belum tentu sehat badannya, belum tahu kadar lemak darahnya, tapi sudah menyalahgunakan. Nah dan ini sih sebenarnya antisipasi dari kami itu si doping sosial ini. Kalau saya pribadi punya istilah sendiri, bukan say no to drugs, tapi say no artinya tahu. Bahkan kita semua harus tahu. Kita harus tahu narkoba itu seperti apa. Kita ceritakan juga bahwa mungkin kadar enaknya itu 20%, tapi 80% itu akibatnya yang merusak organ tubuh, seperti itu. Artinya kita juga kita mengakui bahwa narkoba itu enaknya itu ada. Kalau misalnya nggak enak mungkin nggak ada penggemarnya kan, seperti itu. Tapi 80% akibatnya yang merusak organ tubuh dan mental itu saya rasa nggak worth it. Dan kalau memang sudah disebutkan sebagai darurat 1, itu harus diperkenalkan sejak dini, bahkan mungkin sejak SD. Sejak SD juga kalau pengetahuan, kalau knowledge-nya sejak SD sudah tahu, dia tidak akan mau mencoba. Jadi yang kita khawatirkan kan sebenarnya orang coba-coba, kemudian pencarian jati diri. Mungkin pada saat SMP, wah si itu keren tuh, kemarin anak kelas 1 SMP tapi udah nyabu gitu. Nah tapi kalau misalnya say no to drugs, kita sudah tahu, oh narkoba jenis sabu ini berbahaya atau tembakau gorila itu berbahaya, bisa mati mendadak, saya rasa nggak akan ada yang nyoba. Hanya orang-orang bodoh yang akan mencoba gitu. Kira-kira seperti itu Kang. Sobat milenial, menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Vice President. Tentu saja ini sejalan dengan tagline baru dari BNN, ada hidup 100% sadar, sehat, bahagia dan produktif. Tagline tersebut bukan hanya kita promosikan, kita kampanyekan sebagai jargon semata, tapi juga kita inginkan menjadi sebuah tujuan dari hidup kita. Terkait tadi pengetahuan mengenai narkoba, saya merasa bangga bahwa ternyata rekan-rekan di Brotherhood sudah sangat menguasai know ya mengenai masalah
narkoba tersebut. Bahkan ada istilah dopsos, itu sangat menarik sekali, doping sosial. Itu istilah baru buat saya, tapi memang sangat menarik dan memang seperti itu kenyataannya. Memang yang kita lawan sebetulnya adalah penyalahgunaannya. Kalau narkoba sendiri memang itu selalu harus ada, karena memang undang-undang sendiri pun mengisyaratkan bahwa pemerintah harus menyediakan narkotika untuk kegiatan tertentu. Seperti rekan-rekan mungkin kita cerita sedikit bahwa narkoba ini ada 3 golongan. Golongan pertama hanya boleh dilakukan untuk kegiatan iptek, ya, tidak boleh untuk pengobatan. Itu narkotika golongan 1. Kemudian ada narkotika golongan 2, boleh untuk pengobatan tapi dapat mengakibatkan ketergantungan atau adiksi. Nah, yang ketiga ini boleh digunakan untuk pengobatan dan kadar adiksinya itu lebih rendah. Kalau yang disebutkan tadi seperti sabu, tembakau gorila itu masuk ke dalam golongan 1 dan memang sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pengobatan. Itu hanya boleh untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pun harus mendapat izin dari instansi terkait. Nah, terkait masalah P4GN ini sangat menarik. Mungkin ada beberapa pengalaman dari rekan-rekan Brotherhood yang namanya pesepeda motor kan banyaklah kita bersentuhan di jalan. Seperti apa kira-kira Kang, ada pengalaman yang menarik yang bisa disampaikan terkait situasi ya sebetulnya di jalanan di Kota Bandung? Apakah memang marak terjadi peredaran di jalanan atau bagaimana Kang? Sepengetahuan rekan-rekan di biker, apakah situasi Bandung termasuk darurat atau masih landai-landai saja? Ya, kalau untuk di clubhouse sendiri gitu ya, itu sangat kondusif karena kita ada antisipasi dari setiap sudut. Itu ada jargon-jargon apa ya, dilarang keras narkoba, dilarang keras narkoba. Bahkan saya juga ada beberapa usulan lebih ke knowledge ya. Jadi mungkin dengan cara kami gitu, dengan jargon yang mungkin tidak umum tapi lebih ke tepat sasaran, kayak langsung ke jenisnya. Sabu-sabu dapat merusak organ tubuh seperti ginjal, paru-paru dan apa misalnya gitu. Atau tembakau gorila bisa mengakibatkan stroke mendadak. Jadi setelah kita amati, kalau dari saya pribadi, narkoba merusak bangsa seperti apa gitu kan, kayaknya masih ngawang-ngawang. Tapi ini karena darurat satu, jadi memang harus ada jargon yang sekaligus secara spesifik. Jadi nggak cuma satu tapi ada per jenis lah. Jadi ada dari golongan amfetamin, ada dari golongan antidepresan, ada golongan dari mana-mana dan lain-lain lah gitu. Nah, sebenarnya itu kan memang dibutuhkan ya, seperti ada fobia, ada bipolar, ada anxiety, ada segala macam, dan itu melalui proses yang memang medis gitu, memang harus di bawah pengawasan dokter gitu. Nah, saya rasa akibatnya yang justru apa namanya berdampak negatif, seperti penggunaan, misalnya sekarang lagi marak obat apa nih yang sekarang lagi beredar, misalnya Dumolit misalnya. Dumolit dapat mengubah perilaku seseorang. Itu kita akan buat seperti itu. Jadi udah langsung tepat sasaran si dopsos tadi gitu. Artinya kalau memang ada kendala kesehatan di masalah jiwa, ya larilah ke dokter spesialis jiwa. Gitu, seperti itu. Menambahkan boleh ya. Nah, saya hanya menambahkan sedikit saja dari pembicaraan tadi tentang penyalahgunaan narkotika ini. Apabila ada anggota salah seorang atau oknum dari Bikers Brotherhood MC Indonesia yang mempergunakan itu, otomatis dari perkumpulan atau organisasi dari kepengurusan mengeluarkan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kesalahan. Mungkin itu saja dari saya untuk tambahannya. Oke, Sobat Milenial, BNN Kota Bandung sesuai tagline BNN yang terbaru adalah hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Sadar dalam arti kita mengenal potensi diri kita, mengenal internal diri kita dan sekitar kita. Kemudian sehat juga menikmati hidup dengan cara yang sehat, berolahraga, adaptasi kebiasaan baru, dan hal-hal positif lainnya. Kemudian juga produktif, kita walaupun dalam keadaan pandemik,
dalam keadaan apapun kita produktif dalam menghasilkan sebuah karya dan tetap dengan kondisi yang bahagia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu versi BNN yang bisa saya tafsirkan. Sekarang saya ingin nih bagaimana sudut pandang dari rekan-rekan The Bikers mengenai tagline kami yang hidup 100%. Sadar seperti apa, sehat seperti apa, kira-kira seperti apa ya di mata akan sekarang. Ya. Saya barusan lihat kaosnya bagus. Cuma kalau boleh saran nih, ini kan untuk kaum milenial ya. Kebetulan background saya dulu di seni rupa dan desain di ITB. Ini kan sebenarnya kaos kok yang komunikatif kan ya. Bagaimana kita mencegah narkoba secara tepat sasaran dan nyambung dengan kaum milenial. Nah, kalau versi Bikers Brotherhood mungkin ya kita akan bikin kaos tulisannya besar narkoba. Seperti ini loh Kang, apa namanya? Awas cat basah, orang malah apa namanya? Malah penasaran gitu. Tapi tulisan narkobanya besar, di sini ada QR code. QR code kalau misalkan sekarang setiap handphone rata-rata begitu diklik itu produk knowledge-nya keluar. Nah, itu lebih tepat sasaran karena oh ternyata seperti ini. Oh ternyata saya baru tahu amfetamin ini berbahaya sekali ya, atau tembakau gorila ini berbahaya sekali ya. Gitu, seperti itu. Jadi itu lebih nyambung Kang dengan kaum milenial yang sekarang apa-apa QR code gitu. Kalau pameran lukisan juga udah jarang sekarang. Judul titik 2 apa, ukuran berapa kali berapa. Tapi udah QR code udah langsung tek. Oh, ini judulnya sampai harganya. Itu versi kita kira-kira ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dan masukan juga untuk BNN. Karena sesuai dengan tujuan obrolan kita saat ini, kita cegah narkoba se-efektif mungkin karena sudah darurat satu gitu. Sobat milenial BNN Kota Bandung, sesuai acara kita ngopi sore BNN Kota Bandung, ini hidangan kopinya sudah ada. Walaupun kami tamu, tapi kami persilakan dulu pertanyaan super untuk dapat menikmati kopi dari Clubhouse Bikers Brother. Kita akan kembali setelahnya. Oke, sobat milenial BNN Kota Bandung, nah, setelah kita ngopi mungkin ada beberapa tambahan dari Kang Feby selaku sekretaris Bikers Brotherhood. Silakan Kang. Nah, saya hanya menambahkan saja tentang adaptasi kebiasaan baru, tentang pola hidup sehat. Mungkin ada beberapa kegiatan positif yang kita lakukan dengan beberapa member kami, dengan mitra kami. Di antaranya itu salah satu program yang sedang digagas, yaitu ada BFEC namanya, itu Brotherhood for Education and Conversation, di mana kegiatan tersebut kita biasanya bermitra kan, bisa dengan Kodam atau instansi pemerintah lain, konservasi, lebih tepatnya lagi kita ke penanaman pohon atau pemeliharaan mata air atau bakti sosial. Nah, ini yang sangat istimewa yang ada di kami, yaitu adanya salah satu bentuk untuk menguatkan rohani kita agar anggota kami terhindar dari bahaya narkoba itu sendiri, yaitu adanya pengajian yang diadakan di Masjid Al-Uqwah Bikers Brotherhood MC, yang tepatnya ada di Cibangkono, Cibiru, Kabupaten Bandung masuk sih wilayahnya Kang, tapi kita menyebutnya daerah Bandung Wetan gitu. Nah, di situ kita bisa mendapatkan siraman-siraman yang bisa menenangkan, mungkin bisa mengarahkan apa itu bahayanya. Nah, biasanya kita lakukan ini malam ini nih Kang. Ada kajian di sana, tarbiyah yang sifatnya itu lebih ke kayak kita di sini. Kalau di sana ngopi santuy kan,
Kalau di sini kita ngopi sore gitu, tapi bersiraman rohani. Nah, di sini juga sama, sambil menerangkan dengan bahayanya itu apa itu narkoba. Nah, di sana juga ada namanya program Tahsin, Kang. Jadi kita lagi mengarahkan anggota-anggota kita yang berkenan mengikuti kegiatan itu, daripada melakukan kegiatan hal-hal yang tidak jelas, kita ajak mereka pelan-pelan. Tidak lain, bukan berarti kita Bikers Brotherhood itu yang terbaik. Kita juga masih belajar jauh dan masih akan terus belajar agar menjadi lebih baik dan kedepannya menjadi panutan di antara klub-klub yang lain yang ada di Indonesia khususnya itu. Mungkin itu aja, Kang. Sobat milenial, seru sekali pembicaraan kita. Ternyata bahwa Bikers Brotherhood ini bukan hanya kumpulan orang yang hobi semata dalam urusan motor tua, tapi juga arahnya sudah mulai pada pembenahan spiritual. Itu sangat membanggakan sekali, terutama bagi milenial Kota Bandung. Ada sebuah organisasi yang sedang berusaha untuk menuju arah yang baik. Dalam arti mungkin ke depan ini akan menjadi betul-betul menjadi role model dari organisasi pesepeda motor di Kota Bandung. Sebagai penutup episode kali ini, seperti biasa saya mohon closing statement dari rekan dari Bikers Brotherhood, mulai dari Vice President dan juga sama dari Sekretaris Presiden. Oke, kalau statement dari saya justru kenali narkoba sejak dini lewat Google, karena sekarang semuanya online. Bahayanya apa? Kalau sudah mengenali, say no maksudnya tahu, itu tidak ada istilah coba-coba. Karena buat apa dicoba, karena bahayanya ternyata berbahaya sekali. Kira-kira itu aja kalau dari saya. Mungkin dari Kang Febi. Kalau dari saya sedikit saja. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, orang tua. Jadikan masa depan itu menjadi lebih baik agar berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Jauhi narkoba karena tidak ada positifnya dari sisi manfaat. Pergunakan masa muda untuk menuju kebaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, kita sudah berbincang sangat terang benderang bagaimana sebetulnya Bikers Brotherhood itu arahnya kemana. Kita sudah sama-sama bisa mengetahui dari beberapa poin yang disampaikan oleh pengurus Bikers Brotherhood. Ini sangat membanggakan bagi saya, rekan-rekan milenial. Ini kita bisa mengambil sebuah contoh yang baik dari sebuah organisasi yang berjalan terus eksis sampai sekarang dari tahun 88 menuju ke arah yang baik. Episode kali ini saya ingin menutup dengan ucapan bahwa narkoba itu memang betul harus dikenali supaya kita bisa tahu bahayanya, supaya kita bisa tidak mencobanya, karena faktanya beberapa persen penyalahguna narkoba termasuk orang yang memang mengetahui bahaya dari narkoba itu sendiri. Untuk itu yang pasti bahwa kita kenali adalah untuk kita hindari pemakaiannya, penyalahgunaannya terutama. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dalam episode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Brotherhood forever. Brotherhood.